kembali dalam acara Ibadah Sekolah Minggu Online oleh Badan Evangelisasi dan Pembinaan GMI Wilayah 1 bagian anak dan perempuan. Minggu ini kita nanti akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu dari GMI Sigumpar Distrik 10 Wilayah 1. Anak-anakku sekalian, anak sekolah minggu dimanapun berada, apakah kamu suka berbohong? Jangan pernah kita berbohong ya. Kita harus hidup jujur. Jujur itu lebih baik. Itu yang nanti yang akan kita dengarkan pada minggu ini. Kenapa? Karena Tuhan tidak senang dengan orang yang tidak jujur seperti Ananias dan Safira. Dengarkan nanti ceritanya baik-baik supaya kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik yang ada di rumah, kembali lagi kita bersama dengan guru-guru sekolah minggu untuk ibadah sekolah minggu. Mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berseteduh, mengucap syukur kepada Tuhan. Berseteduh, kita mulai. Amin. Bagaimana kabarnya adik-adik anak Tuhan hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Yuk kita bernyanyi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian dari Terbit Matahari. Sekolah minggu kita akan berdoa yang dibawakan oleh Inang Ruth. Kita angkat satu lagu pujian Mana Jempol. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh beribadah untuk anak-anak sekolah minggu. Bapak yang baik, kami serahkan acara ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhanlah yang hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan anak-anak kami sekolah minggu yang ada juga di rumah beserta keluarga mereka, orang tua mereka, berkati mereka Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, ampuni kami di dalam segala kesalahan dosa-dosa kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Amin. Sekolah minggu kita harus bersuka cita selalu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan besar, Yesus besar, iblis kecil, anak-anak sekolah minggu pintar. Kita angkat lagu pujian Aku Istimewa.
karena katamu aku istimewa, bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu aku istimewa, bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi dalam Yesus. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, apa yang kita katakan? Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami ini. Amin. Kita bernyanyi Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Anak Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagi satu lagu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita satukan hati kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan kembali untuk mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami Tuhan mendengarkannya dengan lebih baik Tuhan. Dan kami juga bisa melakukannya di tengah kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di tengah kehidupan kami. Tuhan, berkatilah telinga kami supaya kami mendengarkannya dengan lebih serius.
Ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias, dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu. Seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita menyaksikan cerita tentang Ananias dan Safira. Kebanyakan cerita atau kisah berakhir dengan happily ever after. Namun yang satu ini tidak berakhir bahagia. Inilah kisah mengenai Ananias dan Safira. Jemaat mula-mula semakin bertambah banyak jumlahnya. Adapun mereka sehati dan sejiwa, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjualnya, dan hasil penjualan itu dibawa kepada rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan sesuai keperluan mereka. Yusuf, seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu di depan kaki rasul-rasul sebagai persembahan. Semua orang bersuka kepada Yusuf atas perbuatannya. Ternyata tidak semua orang. Ada sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira melihat Yusuf disukai banyak orang dan menjadi iri. Dia pikir dia lebih baik. Ananias berkata kepada istrinya, "Kita juga pantas mendapat pujian seperti itu." Kemudian mereka membuat suatu rencana. Akhirnya pada suatu malam mereka memutuskan untuk menjual sebidang tanah. Namun mereka menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Mereka berharap akan terkenal dan mendapatkan pujian dari orang-orang percaya karena dianggap telah mengorbankan hartanya sebagai pengikut Kristus. Setelah Ananias dan istrinya berhasil menjual tanah itu, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lainnya dibawa dan diletakkannya di hadapan rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya.
3 jam kemudian masuklah Safira, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab Safira, "Betul, sekian." Lalu Petrus berkata, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Sejak saat itu, seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu menjadi takut dan semakin menghormati Tuhan. Sekolah minggu kita telah menyaksikan cerita tentang Ananias dan Safira. Dan intinya adik-adik sekolah minggu, kita tidak boleh berbohong. Nah, adik-adik sekolah minggu dimanapun berada saat ini, marilah kita hidup di dalam kejujuran. Nah, adik-adik sekolah minggu, marilah kita mengangkat lagu pujian, "Saya Senang Jadi Anak Tuhan." Sekolah minggu kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk menutup firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan supaya kami dapat melakukannya. Supaya kami tidak seperti Ananias dan Safira. Supaya kami tetap Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang hidup di dalam kejujuran Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan dimanapun kami berada. Hanya ini Tuhan doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yang akan selalu menyertai dan memberkatimu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam